Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Furatul Ainiyah dari kelas Psikologi D. Guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Kognitif, di sini saya akan sedikit menjelaskan bab tentang memori. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian memori. Yang kedua, proses terjadinya memori. Yang ketiga, jenis-jenis memori. Yang keempat, tahapan-tahapan dalam memori. Yang pertama yaitu pengertian memori. Memori adalah sebuah kognisi yang melibatkan otak dalam setiap pengambilan informasi dan bagian elemen pokok yang terdapat dalam kognitif. Di dalam memori itu melibatkan apa yang kita lihat dan apa yang kita alami, kemudian merekamnya, yang nantinya rekaman itu digunakan untuk melakukan aktivitas. Namun, tidak semua apa yang kita lakukan itu tersimpan dalam memori, karena kemampuannya terbatas. Dan yang kedua, ada proses terjadinya memori. Dalam proses terjadinya memori itu ada 3 hal. Yang pertama, pengujian memori, yaitu proses ketika informasi memasuki simpanan memori. Beberapa informasi mungkin masuk secara otomatis, namun ada juga yang masuk melalui beberapa hal seperti atensi, memproses secara mendalam, elaborasi, dan perumpamaan. Yang kedua, ada penyimpanan memori, yaitu penyimpanan meliputi informasi sepanjang waktu dan cara hal tersebut dipresentasikan dalam memori. Yang ketiga, mengingat kembali. Mengingat kembali memori itu terjadi ketika informasi yang telah disimpan dalam memori kembali dikeluarkan dari simpanan. Mengingat kembali sangat bergantung pada kondisi ketika memori dikodekan dan cara memori tersebut disimpan. Yang D, memori jangka panjang, yaitu jenis memori yang bersifat relatif tanpa menetap, yang menyimpan jumlah informasi yang sangat banyak untuk waktu yang sangat lama. Kapasitas dalam memori ini sangat besar dan kerangka waktunya itu seumur hidup. Yang E yaitu memori eksplisit, yaitu pengumpulan kembali informasi secara sadar seperti fakta-fakta dan kejadian tertentu. Memori ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada memori episodik, yaitu tentang kejadian yang terjadi pada waktu, tempat, atau konteks tertentu. Memori ini bersifat autobiografis. Yang kedua yaitu memori semantik. Memori ini untuk pengetahuan umum, seperti fakta-fakta tentang dunia yang bersifat umum, seperti pengetahuan umum, pengalaman sehari-hari, dan tempat-tempat penting. Yang F yaitu memori implisit. Memori ketika perilaku dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman terdahulu tanpa adanya pengumpulan pengalaman itu kembali secara sadar. Seperti memori implisit itu meliputi seperti penginderaan, emosi, memori prosedural, dan rasa memori. Yang ketiga, ada jenis-jenis memori. Poin A, memori sensoris. Memori sensoris adalah menyimpan informasi dari dunia dalam bentuk sensoris asli hanya untuk waktu yang sangat pendek saja, sejak dimunculkannya di hadapan indera penglihatan, pendengaran, maupun indera yang lainnya. Memori ini sangat kaya dan detail, namun bisa dibilang mudah hilang, kecuali kalau kita memindahkannya ke dalam memori jangka pendek atau jangka panjang. Yang B, memori jangka pendek. Sistem memori yang memiliki kapasitas terbatas dengan informasi yang biasanya tersimpan selama kurang lebih 30 detik, kecuali jika kita menggunakan strategi untuk menyimpannya itu supaya lebih lama. Yang C, ada memori aktif, yaitu merujuk pada kombinasi komponen yang melibatkan memori jangka pendek dan atensi yang membantu kita untuk menyimpan informasi secara temporer ketika kita melakukan tugas-tugas kognitif. Memori aktif bermanfaat
untuk mendeteksi seseorang yang mengalami gangguan Alzheimer. Ada 3 komponen dalam memori aktif, yaitu phonological loop, visual spatial sketchpad, dan eksekutif pusat. Yang terakhir adalah tahapan-tahapan dalam proses memori. Menurut Jensen, ada 3 proses kognitif dalam memori. Yang pertama yaitu penyimpanan atau encoding, yaitu pemasukan atau penyandian pesan dalam ingatan. Ada 3 macam penyandian. Yang pertama yaitu penyandian akustik, yang kedua penyandian visual, dan yang ketiga penyandian makna. Kedua, penyimpanan atau storage, yaitu menyimpan informasi dalam ingatan. Diperkirakan proses ini berjalan dengan sendirinya tanpa pengarah langsung dari subjeknya, dan biasanya itu sangat sukar untuk dilupakan, jadi sangat sulit sekali untuk dilupakan. Yang ketiga yaitu pemanggilan atau retrieval, yaitu memanggil kembali apa yang telah disimpan atau proses mendapatkan informasi yang telah disimpan, seperti membawakan kembali pengalaman-pengalaman yang terdahulu, pengalaman-pengalaman di masa lalu, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa untuk memenuhi tugas akhir atau UAS dalam mata kuliah psikologi kognitif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.